Halo Sobat Iden, perkenalkan, aku Fahmi. Pada kesempatan kali ini, aku bakal membawakan sebuah cerpen karya Nadira Nur Rabbani Siddiqi dengan judul Hafalan Quran Firda. Selamat menyaksikan. Aku mengembuskan napas panjang. Antara realita dan hayalan berkumpul pada satu tumpu. Mata aku mengedar ke beberapa penjuru, mencoba menangkap bayangan yang nampak. Sesekali, pupil ini bergerak sekenanya. Dia mau pindah, Ustazah. Kalimat itu seakan menusukku perlahan. Tangisnya yang tak kunjung reda membuat batinku bertanya-tanya. Tapi kurungkan niatku bertanya, aku memandanginya nanar. Firda, tangisnya semakin menjadi. Simpunya nama membuang mukanya, menolak untuk menjawab walau hanya sebuah anggukan. Aku terjebak dalam diam, lalu berkata, Firda, ayo berhenti dulu nangisnya sayang. Kita sholat Ba'da Isya dulu. Nanti, kalau Firda udah siap cerita, Ustazah siap dengerin kok. Aku meninggalkannya dalam tangis, menuju syaf terbelakang masjid. Kulihat, punggungnya mulai bangkit, lalu meraih sejadah di sampingnya. Aku tersenyum, setidaknya yakin dia tidak apa-apa. Aku memulai sholatku. Dalam hati, aku sampaikan pada ilahi apa yang aku rasakan. Perlahan-lahan, air mataku jatuh tak diundang. Berita tadi membuatku bingung sejuta kata. Selesai sholat, aku memanggilnya. Kali ini, ia mengangguk. Berlari kecil ke arahku dengan mata merah dan wajah sembab. Buru-buru, ia menutupi wajahnya dengan mukena yang dikenakan. Aku tersenyum. Entah apa yang harus dikatakan, aku hanya ingin memeluknya. Firda, sini sayang. Ia melompat ke arahku, menangis lebih keras dari sebelumnya. Aku memeluknya hangat. Dia bahkan belum memulai ceritanya, tapi air mataku jatuh tiba-tiba. Selang beberapa menit, tangisnya terhenti sesaat. Firda, kok Firda pindah? Katanya Firda mau jadi sahabat Ustazah. Kenapa Firda bohong? Tangisnya pecah kembali dan menjadi-jadi. Ia menenggelamkan wajahnya dengan sengaja. Firda memelukku erat, seakan enggan untuk dilepas. Sementara aku mengelus kepalanya, ia bercerita banyak. Sesegukan ia bercerita, aku tak membalasnya. Terjebak dalam kalutnya pikiran. Vina gak mau pindah, Ustazah. Vina gak mau, Ustazah. Air mata Firda jatuh membasahi lenganku. Aku terpaku. Jawabannya membuatku merasa bersalah. Berbagai pertanyaan justru membuat bocah kecil ini terjebak dalam kesedihan. Lulusanku berhenti, aku pun tergerak untuk bertanya menenangkan. Firda sayang, kalau Ustazah boleh tahu, alasannya apa? Ya Ustazah. Ada Vina banyak. Aku terhenyak. Firda gak bisa jelasin.
Firda udah cuma jelasin Ustazah. Tapi Ya Allah, entah apa yang harus aku katakan. Tangisku pecah, seakan menyambut tangisan Firda yang jatuh mendahului. kalau Firda di luar pondok, emang Firda bisa lanjutin hafalan Quran Ustazah? Emang Firda bisa Ustazah? Enggak kan Ustazah? Enggak. Dia mengangkat wajahnya perlahan. Mata merah dan wajah sembabnya terlihat lebih parah dari sebelumnya. Aku memegangi wajahnya, mengusap air matanya yang jatuh berebutan. Firda nggak mau. Firda Ustazah. Batinku berkecamuk. Aku hanya ingin waktu berhenti. Aku hanya ingin waktu berhenti. Assalamualaikum, Ustazah. Afwan Ustazah. Ustazah Rara. Ustazah. Teriakan-teriakan kecil itu menusuk pagi hari yang tenang ini, membelah langit yang masih tersipu merah. Waalaikumsalam. Ada apa sayang? Mau hafalan? Mataku tersenyum hangat, membalas sapaan bocah-bocah kecil tersebut. Iya Ustazah, kita mau stop hafalan Quran. Ucap Firda. Bocah-bocah kecil lainnya mengangguk pasti mengiyakan. Aku menghela napas, menerima dan mengurus hafalan mereka satu persatu. Beginilah tugasku sebagai guru honorer. Walaupun terkadang nampak membosankan, namun senyum mereka lah yang menguatkanku. Setiap pagi, ada saja yang datang ke kamarku, sekedar curhat, menyetor hafalan, dan lain sebagainya. Sadaqallahul azim. Masya Allah, pinter. Semuanya pinter. Mumtazah. 2 jempol sengaja kuacungkan. Mereka tersenyum bahagia. Salah satu dari mereka tertawa lepas, lihat banyaknya bintang yang aku berikan di buku laporan hafalan. Firda, ayo, ketawanya kok gak dikontrol? Ia memegangi mulutnya yang terbuka lebar, menutupi barisan giginya yang berbaris sejajar. Matanya berbinar, seakan ingin bercerita banyak. Para santriwati berbaris menyalamiku. Wajah mereka secerah mentari pagi. Aku mengelus kepala mereka satu persatu, menyelipkan sebaik doa untuk para penghafal Quran masa depan. Firda tertawa. Ia sama sekali tidak bergerak dari tempat duduknya. Firda, kok nggak kembali ke kamar? Ujarku. Ia hanya membalas pertanyaanku dengan tawanya yang khas. Aku menggeleng dan berkata, "Kenapa? Mau curhat lagi ya?" Ia mengangguk mantap dan berjalan ke arahku. Tanpa disuruh, beribu kisah pun ia ceritakan. Entah sebuah rahasia, sampai hal-hal yang tidak penting pun tak segan ia ceritakan. Aku tidak pernah menjawab, hanya mengangguk mendengarkan. Dan Firda pun tidak menuntut sebuah jawaban. Ia hanya nyaman didengarkan. Firda, jadi sahabat ustazah ya di sini. Firda tertawa.
Hari-hari berjalan sama seperti biasanya. Tidak ada lagi tawa khas Firda, atau bahkan kedatangannya setelah sholat subuh di depan kamar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya Allah rencanakan. Aku pun benar-benar tidak tahu kepada siapa aku harus mengutuk. Ya Allah, jagalah Firda dalam sejuknya ayat-ayat-Mu.